Halo, perkenalkan, nama saya Nelo Nathanael Istanto dari jurusan Teknik Industri Untar Angkatan 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah saya yaitu pengantar otomasi industri. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu hidrolik aktuator dan human machine interface. Hidrolik aktuator merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida bertekanan yang kemudian diubah menjadi energi mekanik. Aktuator akan mengubah energi hidrolik menjadi tenaga mekanik. Hidrolik aktuator memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, sistem hidrolik dapat mentransmisikan daya dengan baik. Yang kedua, sistem hidrolik mempunyai suatu fleksibilitas yang besar. Dan yang ketiga, sistem kontrol kecepatan sistem hidrolik dapat berbeda dari respon kecepatan bila perlu. Selain itu, hidrolik aktuator memiliki beberapa jenis, seperti yang pertama, silinder hidrolik untuk gerakan linier, yang kedua motor hidrolik untuk gerakan putar kontinu, dan yang ketiga aktuator putar hidrolik untuk gerakan melingkar dengan sudut putar yang terbatas. Hidrolik aktuator memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, fluida hidrolik bisa sebagai pelumas dan pendingin. Yang kedua, dengan ukuran yang kecil dapat menghasilkan gaya atau torsi yang besar. Yang ketiga, mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi. Keempat, dapat dioperasikan pada keadaan yang terputus-putus. Yang kelima, kebocorannya rendah. Dan yang keenam, fleksibel dalam desain. Untuk ukuran sendiri, hidrolik aktuator memiliki beberapa. Yang pertama, daya hidrolik tidak siap tersedia dibandingkan dengan daya listrik. Yang kedua, biaya sistem lebih mahal. Yang ketiga, bahaya api dan ledakan. Yang keempat, sistem cenderung kotor. Dan yang terakhir, yang kelima, mempunyai karakteristik rendaman yang rendah. Untuk pengaplikasian sendiri biasanya hidrolik aktuator ini dapat ditemukan pada transmisi mobil otomatis dan steam turbine valve. Materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu human machine interface atau yang sering disingkat dengan HMI. Human machine interface merupakan suatu sistem yang menghubungkan antara manusia dengan teknologi mesin. Tujuan dari HMI adalah untuk meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer, serta untuk memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem yang sedang berlangsung. HMI memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama, memonitor keadaan yang ada di plant, yang kedua, mengatur nilai pada parameter yang ada di plant, yang ketiga, mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan, yang keempat, memunculkan tanda peringatan, dan yang kelima, menampilkan pola data kejadian yang ada di plant. Untuk pengaplikasiannya sendiri, HMI biasa digunakan pada mesin ATM dan sistem pendeteksi logam yang ada di industri makanan. Selain itu, masih banyak lagi pengaplikasian HMI pada sistem-sistem lainnya. Harapan saya untuk masa pandemi ini semoga kondisi saat ini bisa semakin membaik dengan menurunnya jumlah orang terkonfirmasi COVID-19, vaksin yang telah sampai di Indonesia bisa segera disebarkan ke masyarakat, serta jumlah pasien yang sembuh bisa meningkat. Karena saya sendiri juga sudah cukup bosan melakukan pembelajaran secara online, saya harap di semester depan sudah ada aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara offline. Dan yang kedua, harapan kedua saya yaitu untuk otomasi sendiri semoga kedepannya lebih banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, apalagi selama pandemik ini di mana jumlah orang di suatu area sebisa mungkin diminimalisir. Selain itu, kemungkinan terjadinya human error bisa dikurangi, sehingga kualitas atau mutu suatu produk bisa semakin meningkat. Untuk mata kuliah otomasi sendiri sudah cukup baik penjelasan teori yang ada. Saran saya untuk mata kuliah ini adalah lebih dijelaskan dan diberikan contoh-contoh perusahaan yang menggunakan otomasi, serta seberapa baik dan cepatnya produk yang dihasilkan. Dan yang kedua, untuk Pak Agus, dari cara mengajarnya sudah cukup baik. Untuk pembelajaran secara online selama 1 semester yang sudah saya jalani, saya cukup menyukai pembelajaran yang dilakukan secara live di pabrik. Saran dari saya, untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan setengah menggunakan PPT dan setengahnya lagi menggunakan video, sehingga mahasiswa mengetahui materi yang ada di video tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai otomasi industri. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Thank you dan nonton videonya, semoga video bermanfaat.